Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Matematika B 2021. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah algoritma dalam pemrograman, yaitu tentang klasifikasi bahasa pemrograman. Sebelum membahas klasifikasi bahasa pemrograman, alangkah baiknya kita memahami apa itu program, pemrograman, dan juga bahasa pemrograman. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Vira. Kepada Vira, saya persilahkan. Yang pertama ada program. Program adalah suatu algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer. Selanjutnya, yaitu pemrograman. Pemrograman adalah suatu kegiatan mendesain hingga menulis sebuah program. Dan yang terakhir yaitu bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan dalam menulis sebuah program. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tingkatan bahasa pemrograman yang akan dibahas oleh teman saya, Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Tingkatan bahasa pemrograman didasarkan berdekatannya dengan bahasa manusia, dimulai dari yang paling jauh, yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan perintah kepada komputer dengan menggunakan bahasa biner, contoh 01, 01, 01. Kemudian bahasa tingkat rendah, dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat, contoh MOV, SUB, dan LOOP. Kemudian bahasa tingkat menengah, bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya seperti yang tertera pada layar. Kemudian bahasa tingkat tinggi, bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contoh, begin, end, if, for, while, and, dan or. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya adalah klasifikasi bahasa pemrograman. Pada klasifikasi bahasa pemrograman dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada First Generation Language atau 1GL yang sering disebut sebagai Machine Language. Yang kedua ada Second Generation Language atau 2GL yang biasa disebut sebagai Assembly Language. Yang ketiga ada Third Generation Language atau 3GL yang biasa disebut sebagai High Level Language. Yang keempat ada Fourth Generation Language atau 4GL yang biasa disebut sebagai Very High Level Language. Dan yang terakhir ada Fifth Generation Language atau 5GL yang biasa disebut sebagai Artificial Intelligence Language. Penjelasan pada masing-masing generasi akan dijelaskan oleh teman saya Mirah dan Sidik. Kepada Mirah dan Sidik saya persilahkan. Generasi pertama atau First Generation Language. Bahasa pemrograman generasi pertama memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu: pertama, merupakan bahasa yang berorientasi pada mesin. Yang kedua, disusun menggunakan bahasa mesin, yaitu kode biner. Yang ketiga, sering disebut sebagai machine language. Yang keempat, eksekusinya sangat cepat dikarenakan bahasa yang digunakan berorientasi pada mesin. Yang kelima, sulit dipahami oleh orang awam karena menggunakan kode biner yang sulit. Generasi kedua atau Second Generation Language. Bahasa pemrograman generasi kedua memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu: yang pertama, disusun menggunakan bahasa rakitan atau assembly, yaitu dengan kode mnemonik. Yang kedua, sering disebut sebagai assembly language. Yang ketiga, instruksi dan variabel yang digunakan memiliki nama sehingga mempermudah proses pemrograman. Yang keempat, setiap instruksinya identik dengan instruksi pada bahasa mesin, tetapi lebih mudah dipahami. Contohnya, turbo assembler dan macro assembler. Generasi ketiga, Third Generation Language. Bahasa pemrograman generasi ketiga memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu: yang pertama, disusun menggunakan pendekatan prosedural. Yang kedua, instruksi program ditulis menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia. Yang ketiga, sering disebut sebagai high level language. Contohnya,
Pascal, Fortran, C, COBOL, dan BASIC. Generasi keempat atau Fourth Generation Language. Bahasa pemrograman generasi keempat memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu: pertama, disusun menggunakan pendekatan non-prosedural. Kedua, dirancang untuk mengurangi waktu pemrogram dalam membuat program, sehingga pembuatan program dibuat dengan waktu lebih cepat. Ketiga, dapat digunakan oleh pengguna yang kurang mengenal teknis-teknis pemrograman tanpa memerlukan bantuan seorang programmer profesional. Keempat, sering disebut sebagai very high-level language. Kelima, mendukung program generator, report generator, grafik generator, dan SQL. Contohnya, Oracle, Informix, Sybase, Powerhouse, Access, dan Focus. Generasi kelima atau Fifth Generation Language. Bahasa pemrograman generasi kelima memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu: pertama, merupakan bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial language, artificial intelligence atau AI. Kedua, sering disebut sebagai artificial intelligence language. Ketiga, contoh aplikasi AI adalah pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau NLP dan sistem pakar atau expert system. Contohnya Prolog, Lisp, dan Smalltalk. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Sebelum kami menutup presentasi kami, perkenankan kami membacakan pembagian tugas kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Farhan Yazid, yang bertugas membuat PowerPoint dan menjadi moderator. Yang kedua ada saya, Anjeli Safira Rizia, yang bertugas mengedit video dan presentasi. Kemudian yang ketiga adalah saya, Anissa Nuraini Wahidah, yang bertugas mencari materi dan presentasi. Keempat, saya Sidik Indaryani yang bertugas mengedit video dan presentasi. Yang kelima, ada saya, Euni Kemiranapa, yang bertugas mengunggah video dan presentasi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.